Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Andari, NPM 2011060219, Prodi Pendidikan Biologi, semester 3, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran materi keanekaragaman hayati tingkat kelas 10 SMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ketua kelasnya yang mana ya? Saya, Bu. Ya, baiklah. Nak, tolong dipimpin doa ya. Kita akan mulai pembelajaran. Baik, Ibu. Baiklah kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang punya pulpen? Pulpen Ibu tertinggal di kantor lagi. Ada, Ibu. Pinjam ya, Nak ya. Rantika, Hadir, Ibu. Cindy, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Selvina, Hadir, Ibu. Puput, Hadir, Ibu. Bagas kemana ya? Bagas sudah 3 hari nggak masuk, Bu. Sudah Iya, dijenguk, Ibu. Nak? Belum, Ibu. Nanti pulang sekolah kalau bisa dijenguk ya, Nak ya. Iya, Ibu. Baiklah, HP-nya masukkan ke tas dulu ya. Nanti ada waktunya kita mau pakai HP. Ibu mau tanya nih, Nak. Sebelum kalian berangkat ke sekolah nih, kalian ada lihat makhluk hidup nggak sepanjang perjalanan dari rumah ke sekolah? Banyak, Ibu. Coba dong sebutin apa aja? Kucing. Ayam, Ayam. kucing. Terus apa lagi? Manusia. Iya, manusia. Tumbuhan masuk nggak, Bu? Oh iya, betul. Burung. Ada yang tahu hari ini kita akan masuk materi apa? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Hari ini kita akan masuk kepada materi keanekaragaman hayati. Ada yang tahu pengertian keanekaragaman? Bermacam-macam bukan, Bu? Iya betul. Bermacam-macam. Selain bermacam-macam, bervariasi. Jadi untuk keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi dalam suatu daerah tertentu. Dalam keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi berapa, Nak? 3, Ibu. Benar banget. Yang pertama apa namanya? Tingkat gen, Bu. Ya, betul. Tingkat gen. Gen itu artinya apa? Keturunan. Betul sekali. Keturunan. Jadi keanekaragaman hayati tingkat gen itu artinya adalah merupakan suatu genetik yang diturunkan dari indukannya sehingga menghasilkan individu baru. Tapi tetap memiliki perbedaan ya, Nak ya. Contohnya itu apa, Nak? Kucing. Bukan. Mawar merah. Lalu yang satu gen atau lebih mawar putih. Itu adalah keanekaragaman tingkat jenis. Apa sih, Nak, dari tingkat jenis ini? Keanekaragaman tingkat jenis ini adalah keanekaragaman dari makhluk hidup yang satu spesies namun berbeda dari bentuk fisiknya. Contohnya apa? Coba, ayo. Kucing. Iya, betul ya, kucing. Kucing itu sama dengan apa, Nak? Harimau. Pintar. Ya, yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa sih, Nak? Dari pengertiannya tadi? Lingkungan, Ibu. Iya, betul banget. Berarti pengertian dari tingkat keanekaragaman hayati ekosistem yaitu suatu lingkungan yang ditempati atau ditinggali oleh beberapa makhluk hidup di dalamnya. Seperti contohnya tadi apa? Hutan hujan tropis. Betul, hutan hujan tropis. Sekarang boleh dibuka handphonenya. Ibu akan kirimkan video tentang keanekaragaman hayati pada grup kelas ya, Nak ya. Baik, Ibu. Ibu share ya, Nak ya.
Terumbu karang itu hewan atau tumbuhan ya? Terumbu karang, destinasi wisata wajib bagi para penyelam. Bagi kamu yang sudah pernah menikmati pemandangan bawah laut, kira-kira terumbu karang itu hewan atau tumbuhan sih? Yuk kita simak penjelasannya. Karang sekilas memang terlihat seperti tanaman, padahal sebenarnya merupakan koloni ribuan hewan kecil yang disebut polip. Hewan karang tergolong ke dalam ordo Scleractinia yang mampu mensekresi zat kapur. Karang juga termasuk hewan karnivora yang memiliki nematokis untuk menyengat dan memangsa organisme plankton. Sedangkan terumbu adalah endapan masif batu kapur yang dihasilkan oleh hewan karang dan biota lainnya yang juga mampu mensekresi zat kapur, seperti alga berkapur dan moluska. Walaupun termasuk hewan, ternyata terumbu karang juga membutuhkan cahaya matahari untuk tumbuh. Kok bisa? Ada sejenis alga bersel satu yang disebut zooxanthella, hidup bersimbiosis dengan hewan karang. Simbiosis ini sudah berlangsung sangat lama, sejak sekitar 450 juta tahun yang lalu. Zooxanthella menerima karbon dioksida dari hewan karang untuk proses fotosintesis. Sebaliknya, hewan karang mendapatkan zat warna, oksigen, dan sebagian hasil fotosintesis dari zooxanthella untuk proses microevolution tubuh karang itu sendiri. Menariknya, dalam 1 cm persegi luas permukaan karang terdapat zooxanthella sebanyak 1 hingga 5 juta sel. Wow! Sayangnya, terumbu karang memiliki kemampuan tumbuh yang sangat lambat. Merujuk dari US NOAA dan jurnal yang diterbitkan oleh Piaget tahun 2017, terumbu karang jenis masif hanya mampu tumbuh sekitar 0,3 hingga 2 cm saja per tahun, dan 10 cm per tahun untuk terumbu karang jenis branching. Tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaiki terumbu karang yang mengalami kerusakan. Maka jika kamu punya kesempatan menyelam dan menikmati terumbu karang secara langsung, jangan pernah menyentuh apalagi mematahkannya, karena sentuhanmu dapat membunuhnya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Itu ada keanekaragaman di bawah laut, atau dengan kata lain adalah terumbu karang. Sudah diamati? Sudah, Ibu. Nah, bagus banget. Ibu akan bagikan lembar kerja atau soal untuk kalian berdiskusi ya. Ini juga sudah ada gambarnya ya, gambar keanekaragaman itu tingkat terumbu karang ya. Ibu minta kalian identifikasi bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana lingkungannya. Mengerti nak? Mengerti, Ibu. Baik. Kelompoknya satu bangku berdua ya. Karena yang satu tadi temannya Bagas tidak masuk, maka masuk ke kelompok yang selanjutnya ya nak ya. Baik, Ibu. Ibu beri waktu 15 menit, silahkan dikerjakan. Nanti Ibu minta untuk salah seorang mempresentasikannya ya. Boleh digunakan HP-nya untuk literasinya. Bagaimana nak? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik. Untuk kelompok pertama dipersilahkan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Lalu tadi kan Ibu sudah kasih soal. Silahkan dijelaskan ya nak sedikit. Ya, Ibu. Yang pertama terumbu karang. Terumbu karang itu merupakan habitat dari flora dan fauna bahari yang membentuk sebuah interaksi. Interaksi ini nanti membentuk suatu rantai makanan yang akan menjadi jaringan makanan. Ekosistem juga menjadi habitat bagi ikan-ikan, karena ekosistem ini adalah tempat yang cocok untuk menempelkan telur ikan dan larva-larva ikan. Begitu, Ibu. Iya benar sekali. Jadi ekosistem laut itu sangat dibutuhkan
diperlukan dan harus sangat dijaga karena sebagian manusia atau makhluk hidup di bumi ini, khususnya di Indonesia ini, sangat bergantung pada pada kekayaan alam di lautan karena hasilnya yang melimpah dan menjadikannya bahan konsumsi bagi masyarakat. Baik, kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikannya. Baik Ibu, tadi di materi ada terumbu karang ya Bu. Terumbu karang itu adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan. Tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari 2 subkelas, yaitu Hecacorallia atau Zoantharia dan Octocorallia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi dan fisiologi Bu. Baik, betul banget ya. Jadi pokoknya intinya itu kita tuh harus benar-benar menjaga baik ekosistem di laut, di darat, di udara. Jangan sampai kita mencemari dan akan berakibat pada kita sendiri yang akan merugikan kita sendiri ya. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Iya, bagaimana nak? Ibu kan biasanya kita tuh sering ya lihat berita kayak Ibu Susi tuh nangkepin orang-orang yang ngebom laut secara ilegal untuk dapat ikan. Nah, apakah kalau misalnya kita ngebom itu bakalan ngerusak ikannya saja ataupun sekalian lingkungannya ya Ibu? Oh, itu tentu saja akan merusak seluruh lingkungan atau ekosistem yang ada di bawah laut itu, karena dia dapat merusak terumbu karang yang sebagai tempat hidup dari ikan tersebut. Lalu anak-anak ikan itu akan mati dan indukannya pun terkadang akan terkena akibatnya karena sulit berenang. Jadi akan sangat berdampak sangat negatif pada lautan yang dibom itu. Bagaimana? Cukup jelas? Baik Ibu, jelas Ibu. Baik, terima kasih Bu. Baiklah, jadi kesimpulan kita pada materi kali ini adalah tolong jaga dan lestarikan ekosistem yang ada di sekitar kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara ilegal, dan tentunya selalu menjaga kebersihan terutama di sekitar kita. Ini Ibu ada soal evaluasi. Nanti minggu depan dikumpul ya. Ini 1 orang Ibu kasih 1, pokoknya minggu depan bakal dikumpul. Ya. Ini ya satunya ya. Bagas Bu. Bagas nanti suruh chat ke Ibu atau dia ketua kelasnya bisa dikasih tahu, nanti bakal difotokopi ulang ya Nak ya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Baik Bu. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu minggu depan anak-anak. Baik Bu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.